Kembali di Ainis Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan seorang imam musola di Kedoya, Jakarta Barat. Tersangka sakit hati lantaran rasa cintanya terhadap cucu korban tidak ditanggapi baik oleh korban. MGS alias Galang, warga Parung Bogor, Jawa Barat hadir dalam gelar perkara Satreskrim Polres Jakarta Barat. Polisi mengungkap motif pemuda 24 tahun ini membunuh seorang imam musola bernama Ustaz Muhammad Saidi dipicu rasa sakit hati. Korban tidak menyambut baik rasa cinta tersangka kepada cucu korban. Pelaku yang pernah bekerja sebagai satpam di Pasar Kedoya Kebonjeruk mengenal cucu korban yang bekerja di toko emas di pasar yang sama. Tersangka lalu datang ke rumah cucu korban, tetapi tidak mendapat tanggapan baik dari korban. Pelaku telah merencanakan pembunuhan dengan mengamati kegiatan korban dan membeli sebilah pisau secara online. Pelaku melancarkan aksinya saat korban sedang mengambil wudhu untuk sholat subuh di musola. Dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pelaku akhirnya ditangkap petugas setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor cekcok dengan anggota Polantas yang sedang menggelar razia di jalur busway kawasan Senayan, Jakarta. Keributan dipicu pengendara motor yang tidak terima mendapat surat tilang. Pengendara motor ini emosi dan tidak terima mendapat sanksi tilang. Ia langsung membuang surat tilang sambil berujar memiliki rekan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro. Namun petugas tidak tinggal diam dan menghadang pelaku yang mencoba kabur. Petugas lalu menyerahkan kembali surat tilang kepada pelaku. Betul, tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Peristiwa ini terjadi saat Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan menggelar razia di jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima di Ancol, Jakarta Utara. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut PDIP tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura, Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno. Selain itu pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Dalam rakernas tersebut, PDIP membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri menegaskan seluruh kader PDIP merupakan orang-orang yang mantap pada pendirian dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya Puan Maharani untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Menteri dari PDI Perjuangan. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan
saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada rakyat karena tetap mempercayakan PDIP sebagai pemenang dalam pemilu legislatif 2024. Megawati juga menyebut bahwa dirinya saat ini memilih menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, gak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Pemirsa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto kompak berseragam PDIP saat menghadiri Rakernas kelima PDIP. Andika mengenakan seragam merah PDIP lengkap dengan logo banteng di sebelah kiri. Andika sebelumnya bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud sebagai wakil ketua TPN Ganjar Mahfud. Sedangkan Andi Wijayanto bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud sebagai deputi politik TPN Ganjar Mahfud. PDIP akan melakukan konsolidasi organisasi partai dan mempersiapkan kongres pada 2025 mendatang. Wijayanto itu putranya Pak Theo Safei. Dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan. Terus Pemirsa, Partai Perindo telah resmi mendukung Hovifah Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Kedua tokoh tersebut diapresiasi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang membawa banyak kemajuan di Jawa Timur. Selama memimpin Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hingga 3,58%. Keberhasilan selama kepemimpinan dua tokoh ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo dengan memberikan dukungan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga mengapresiasi kedua tokoh ini. Khofifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program, yang salah satunya adalah UMKM. Bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum, kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depannya. Dukungan dari Partai Perindo ini menambah kekuatan bagi pasangan Khofifah Emil untuk bersama menjalani sinergitas dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai bentuk komitmen dan mendekatkan diri dengan para mitra, sebuah produk penyedap rasa ternama tanah air memberikan penganugerahan program loyalty wholesaler bertajuk Cari Cuan Lagi. Sebuah mobil box diberikan kepada mitra toko. PT Sasa Inti dengan produk andalannya Sasa Santan Kelapa memberikan penghargaan berupa mobil box baru kepada toko grosir Kotak Cantik di Jalan Tarumanegara, Rejowinangun, Magelang, Jawa Tengah. Pemberian mobil box ini bagian dari penganugerahan program loyalty toko grosir bertajuk Cari Cuan Lagi sebagai bentuk komitmen PT Sasa Inti mendekatkan diri dengan para mitra produk Sasa Santan Kelapa. Untuk Kotak Cantik, toko Kotak Cantik di Magelang, Jawa Tengah ini loyal kepada kami dalam periode Maret sampai April kemarin, sesuai dengan komitmen bersama. Maka dari itu hari ini kami berikan reward berupa 1 unit mobil untuk Kotak Cantik di Magelang, Jawa Tengah. Kelebihannya dari segi harga lebih murah dibanding dengan brand lain, dengan kualitas yang sama, dan saya rasa kalau menurut konsumen lebih enak ya, karena kentalnya pas. Kalau dalam sebulan bisa menjual atau berapa sih? Dalam sebulan kira-kira bisa rata-rata 10.000 karton. Keunggulan produk Sasa Santan Kelapa sendiri adalah kekentalan yang pas, praktis, dan yang paling utama adalah mengandung omega 3. 2024 pilih Sasa Santan yang ada hatinya. Sasa Santan pilihan yang cermat dan sehat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Diabetes Nasional, masyarakat Indonesia diharapkan lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya adalah pemilihan makanan dengan kadar gula rendah. Menyambut semangat perayaan Hari Diabetes Nasional, Bango meluncurkan inovasi terbarunya yakni Bango Less Sugar yang mengandung 45% lebih rendah gula untuk mengontrol asupan gula bagi keluarga Indonesia. Peluncuran inovasi dengan tema Bango Less Sugar Fit Festival ini dilakukan setelah 95 tahun lebih Bango melahirkan berbagai inovasi untuk keluarga Indonesia. Acara pun digelar di Gandaria City pada 24 hingga 26 Mei 2024. Berdasarkan studi Asia Pacific Health Priority tahun 2023, menunjukkan 75% masyarakat Indonesia bersedia mengalokasikan anggarannya untuk memilih konsumsi makanan yang lebih sehat. Pada saat ini juga kita memperkenalkan produk kami yang terbaru, yaitu Bango Less Sugar yang mengandung 45% kadar gula yang lebih rendah dan bisa menjadi pilihan ibu Indonesia untuk menjalankan hidup sehat tapi tanpa mengkompromikan rasa dari masakan favorit keluarga. Selain itu, Bango Less Sugar juga menjadi pilihan tepat bagi keluarga Indonesia lantaran memiliki bahan berkualitas tinggi dan tetap menggunakan kedelai hitam Malika yang telah menjadi ciri khas kecap Bango. Masyarakat Indonesia ini bisa lebih sehat lagi tentunya. Kalau tadi dibilangin bahwa masyarakat Indonesia ini masih sebagai pengkonsumsi gula yang nomor 6 ya, tertinggi di dunia. Semoga perlahan demi perlahan mindset kita dan cara lifestyle kita semua sebagaimana masyarakat Indonesia ini bisa berubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Bango Less Sugar juga mempersembahkan 21 rangkaian resep masakan Indonesia yang sehat dan tetap lezat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.